semua orang adalah orang yang punya keterbatasan. Nah, orang yang punya keterbatasan harusnya, pantesnya, layaknya, hidupnya itu mawas diri. Hidupnya itu rendah hati. Enggak jumawa. Enggak semau-maunya sendiri merasa seperti Tuhan dan bisa melakukan segala-galanya. Tidak, saudara, tidak. Kita tidak seperti itu. Humility itu dikatakan oleh David Brooks, di dalam bukunya mengatakan begini, humility is the awareness that there is a lot you don't know and that a lot of what you think you know is distorted or wrong. This is the way humility leads to wisdom. Jadi dikatakan begini, kerendahan hati itu satu kesadaran, awareness, sadar diri. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa ternyata ada banyak hal yang aku nggak ngerti. Tapi juga ada banyak hal yang aku mengerti, ternyata aku belum betul-betul mengerti. Bahkan yang udah kita anggap aku ngerti nih, ternyata aku belum betul-betul mengerti. Dan dia katakan, this is the way humility leads to wisdom. Seperti inilah. Dengan cara seperti ini, kerendahan hati itu menuntun pada hikmat. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan diri sendiri. Saudara, banyak orang gak sadar bahwa dirinya terbatas. Hikmat itu ada pada orang yang rendah hati. Yang ketika menghadapi masalah ia merasa tidak berdaya. Kenapa? Ya memang gak bisa. Kalau nggak berdaya, ya nggak berdaya, datang sama Tuhan. Minta Tuhan yang menolong. Nanti muncul hikmat. Hikmat itu muncul bisa tiba-tiba. Hari ini nggak tahu, kita doa, nangis-nangis nggak ngerti. Besok bangun tidur tiba-tiba cering, iya ya kenapa saya nggak buat ini? Seperti itu. Seperti begitu mudahnya orang membalikan tapak tangan. Seperti itu ketika hikmat itu sudah bekerja di dalam hidup kita. Saudara, kerendahan hati menyadari bahwa ada pribadi besar dalam hidup kita yang seharusnya kita merasa nggak pantas kalau kita tinggi hati dan congkak, merasa sanggup melakukan semuanya. Sebab dialah yang mampu melakukan segalanya.